Duduk siap. Siap. Kita belajar kita sudah di dalam masing-masing kelas dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga lumayan cukup ya suasana kelasnya di sini alhamdulillah sudah bersih. Di situ kita bisa nyaman belajar di sebelum masuk ke pembelajaran itu akan absen dulu ya. Ada yang sudah hadir hari ini? Absen apa ya? Adina, Aditya, Andrian, tidak ada keterangan. Anggi, Ardiansyah, Baby Taufik, Bima Mubarok, Desi, Dian, Gim, Ima Julianti, Karina, Bima, Muhammad Abdel, Nadira, Nesa, Nurrohman, Raditya, Revan Jafar, Rinuri,
solusi. Dan kunyit untuk mengatasi masalah gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Ya, kalau zaman dulu buat apa sih kira-kira? Kalau kunyit buat apa sih kira-kira? Kamu harus mengetahuinya. Lalu kemudian melalui kegiatan diskusi dan literasi, kamu itu dapat menyajikan data hasil penyelidikan solusi dari masalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, jadi bisa menyajikan itu nanti kita membuat laporan seperti itu. Paham ya, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya ada penilaian. Penilaian yang dilakukan untuk hari ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, diantaranya sikap disiplin dan kerjasama. Jadi akan dinilai selama proses pembelajaran itu akan dinilai bagaimana sikapnya, apakah disiplin atau tidak, apakah baik atau tidak, ya akan diajar. Kemudian kerjasama, ini kan diskusi kelompok ya. Nah, nanti akan dinilai apakah setiap kelompok tersebut melakukan hal itu kerjasama atau tidak. Kemudian pengetahuan, dinilai pengetahuannya yaitu berupa teks tulis. Dan keterampilannya nanti presentasi dan juga keaktifan diskusi selama berkelompok. Jadi ada 3 ya penilaiannya. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut. Nah, ada gambar nih, apa sih gambar apa sih ini yang kamu tahu? Coba. Bacil. Sebelah, betul. Apa lagi? Bakso. Ya. Cilok. Bisa juga. Ini merupakan jajanan-jajanan yang ada di rumah kita ya. Jajanan terutama ini levelnya mungkin pedas. Ya, pakai cabai. Betul ya. Jadi tahu ya makanan-makanan kira-kira ini ada nggak di sekolah? Ada. Suka nggak kamu konsumsi? Nah, jajanan sehari-hari. Nah, kalau gambar ini apa ya kira-kira? Ada orang yang pegang perut kemudian sakit. Nah, ini kira-kira coba kita hubungkan dengan gambar pada slide sebelumnya. Apa sih yang kamu pikirkan? Slide sebelumnya yang ini. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah jajanan kayak bacil, cimol, seblak, pedas. Ya. Kemudian gambar ini adalah sakit perut. Mungkin yang ini sakit perut, yang ini ke kamar mandi terus berarti ngapain? Kalau ke kamar mandi terus ulang balik diare, BAB, diare. Nah, ini berarti ada lampu nih, berarti maksudnya apa sih? Coba kita hubungkan ini gambar ini dengan slide sebelumnya yaitu jajanan pedas. Ada yang bisa? Coba ulang ya. Ada yang kamu menjelaskan gambar yang sebelumnya dengan gambar yang ini kita hubungkan
Oh iya, alat sama bahannya sudah disiapkan? Bapak tahu mencampur biji? Bawa air panas? Oke, air panasnya sudah ada ya, nanti disiapkan agak.
Hati-hati, ini kita menggunakan benda yang tajam. Jadi hati-hati, ya. Tapi kalau misalnya sudah beres, jangan lupa dibereskan lagi. Kalau nggak ketemu kesulitan, silakan boleh ditanyakan ya. Kita lakukan dulu langkah-langkah, baca langkah-langkahnya. Biarkan beberapa menit ya. Bawa gula nggak? Boleh kalau misalnya mau ditambahkan gula juga boleh. Biar nggak habis lagi ya. Jangan boleh. Stop. Bersih dulu. Boleh hal. Itu boleh. Tepat hati-hati dalam menggunakan pisau. Mana gelasnya? Nah, siapkan ya. Hati-hati. Bagus buat lampu. Lagi dong. Mama ya rasanya. Udah siap yang kelompok ini. Coba.
Diamkan beberapa menit supaya nanti larut. Ya, aduk rata. Udah beres pengerjaannya? Udah sampai mana? Ini kan nama makanan dia ya. Dan ini aja masak. Apa gimana enak? Enak. Rasa jamu. Sudah beres membuat jamu ramuannya sudah. Nah, gimana rasanya udah dicoba? Pahit. Nah, masih enak pahit, tapi bisa jadi obat ya, obat herbal dan bisa di dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kalau misalnya pahit, bisa ditambahkan gula merah. Ya, gula merah ya 3 LKPD-nya jangan lupa dikerjakan LKPD. Diisi ya LKPD-nya, silakan diisi. Kalau misalnya kamu mengalami kesulitan boleh ditanyakan. Silakan. Sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah kita simpulkan. Ada yang mau presentasi ke depan? Silakan, ada yang mau presentasi ke depan? Ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Duaan boleh? 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 Di itu pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD silakan dipresentasikan, dijawab ya. Yang lain tolong perhatikan. Pakai madu bisa ya, pakai madu tambahannya di rumah. Sok presentasi ke depan di sebelah sini nih. Ya, yang lain tolong dengarkan. Temennya mau presentasi biar kita bisa menyimak ya. Tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi terkait kerja menjelaskan. Ibu sambil melakukan penilaian ya. Menurutmu apa saja jajanan makanan
pedas yang berbahan tepung terigu atau tepung tapioka yang ada di sekolahmu? Jawabannya bacil, cimol, cireng, cilor, cilok, cilung, cili, cakwe, dan lain-lain. Apakah ada dampaknya bagi perutmu ketika kamu memakan makanan pedas tersebut? Ada, yaitu ketika makan makanan yang terlalu pedas maka akan mengalami sakit perut atau diare. Terkadang jika terlalu sering makan makanan berbahan tepung terigu atau tapioka akan mengalami susah buang air besar. Gangguan pencernaan. Diare penyebabnya makanan pedas, makanan tidak higienis. Cara mengatasinya: meminum oralit, santan, gula, dan garam, meminum teh herbal dari jambu biji. Nomor 2, memakan makanan pedas atau asam makanan tidak teratur. Cara mengatasinya: meminum ramuan herbal misalnya dengan kunyit. Nomor 3, sembelit atau konstipasi, kurang minum banyak, mengonsumsi makanan yang berlemak atau mengandung tepung. Cara mengatasinya banyak minum air putih, makan makanan yang mengandung serat seperti buah dan sayur. Mengapa makanan yang mengandung bahan dasar tepung dapat menyebabkan diare? Kondisi sistem pencernaan yang tidak terkontrol sehingga membuang air besar secara berlebihan. Karena di dalam jambu biji terdapat zat-zat seperti vitamin C, antioksidan, flavonoid, serta serat klorofil. Mengapa kita harus menghindari makanan pedas? Jawabannya karena makanan pedas dapat merusak lambung atau dapat menyebabkan diare. Mengapa minuman herbal dari pucuk daun jambu biji dapat mengatasi sembelit dan mah? Jawabannya upaya yang dilakukan untuk mengatasi sembelit dengan banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan. 2, diare dan mah. Mengapa kita harus menghindari makanan yang mengandung bahan dasar tepung? Karena kandungan pada tepung itu adalah sebenarnya dengan mengkonsumsi makanan pedas dapat mengganggu organ sistem pencernaan yang dapat menyebabkan penyakit mah, diare, dan jika banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung tepung dapat menyebabkan sembelit karena kandungan pada tepung adalah karbohidrat kompleks di mana lama dicerna oleh tubuh. Upaya untuk mengatasi satu mah adalah dengan makan secara teratur, menghindari makanan-makanan pedas atau yang dapat memicu asam lambung. 2, menjaga kebersihan makanan, juga kebersihan dari lingkungan. 3, sembelit makan makanan berserat seperti sayur dan buah. Hindari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan gula. Dengan membuat minuman herbal dan daun jambu biji akan mengurangi diare. Dengan membuat minuman herbal dari kunyit dapat mengobati atau mengatasi asam lambung yang tinggi atau penyakit mah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawaban atau hasil diskusinya. Apakah ada perbedaan dari kelompok yang lain? Hampir sama seperti itu ya. Jadi intinya kita sudah melakukan praktikum atau kita sudah melakukan percobaan tentang membuat minuman herbal
mengatasi masalah sakit perut yaitu diare, ya betul ya diare. Kalau misalnya kunyit itu bisa mengatasi sakit perut karena kalau kita membuat minuman herbal kunyit bisa mengatasi sakit perutnya dengan apa? Sakit perut apa? Kunyit untuk apa? Untuk penyakit mah ya kalau karena di dalam kandungan kunyit itu sangat bagus buat lambung. Kan kalau penyakit mah itu asam lambung naik sehingga kita menderita sakit mah. Nah ini ya, daun jambu biji dapat mengatasi diare karena dari beberapa penelitian juga ditemukan ekstrak daun biji itu mempunyai sifat antimikroba. Nah ini ya, karena kita diare itu bisa jadi kita makan makanan yang tidak higienis atau tidak bersih sehingga menyebabkan sakit perut tadi ya, diare buang air terus-terusan. Dengan jambu biji kita bisa mengatasinya, mengurangi frekuensi sakit perut akibat diare. Yang bisa bukan menghentikan sih, lebih ke mengurangi ya, mengurangi yang tadinya ke bolak-balik kamar mandi 10 kali dalam waktu 1 menit, nah ini bisa dikurangi ya, seperti itu. Kalau kunyit itu untuk asam lambung, mengandung kurkumin yang mana senyawa pemberi warna kuning pada kunyit berperan sebagai antioksidan, ya, antioksidan, anti radang, antibakteri. Nah, itu adalah dapat meredakan gejala asam lambung dengan mengurangi jumlah dan keasaman cairan di dalam lambung. Penyebab asam lambung itu kan tadi yaitu makan makanan yang pedas atau asam. Kan kayaknya kalau remaja-remaja zaman sekarang kan suka makan pedas ya. Kamu yang suka makan pedas, satu mangkuk bakso itu berapa sendok cabenya? 5 sampai 10. Umumnya kayak kalau pedas 100 kali lipat. Nah itu bisa, itu jangan terlalu banyak karena bisa mengakibatkan penyakit mah. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak berarti kita buat kesimpulan di sini. Kesimpulannya ya, semuanya sudah mengerjakan LKPD dan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Sekarang kita tahu bahwa tadi kunyit itu bisa mengatasi penyakit mah dan jambu biji bisa mengatasi penyakit diare. Kemudian kalau misalnya sembelit, kita bisa makan makanan yang banyak mengandung serat. Jadi hindari makan makanan yang banyak mengandung lemak ya, dan juga karbohidrat kompleks tadi seperti bacil, apalagi cimol. Ya boleh kamu makan seperti itu, tapi konsumsi terlalu banyak itu bisa menyebabkan penyakit sembelit atau susah buang air besar. Ya, kemudian kita juga bisa mengatasi masalah-masalah gangguan pencernaan dengan minuman herbal daripada menggunakan obat. Ya kalau obat itu kan mengandung zat kimia yang berbahaya kalau misalnya konsumsi secara terus-menerus. Kita bisa mengatasinya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu ya, jambu biji, misalnya kunyit, itu bisa mengatasi masalah pencernaan dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita juga harus mengatur pola makan makanan yang baik, mengatur jajanan agar kita tuh dapat mengkonsumsi jajanan-jajanan yang sehat seperti itu. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau misalnya menyenangkan. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah kamu mengalami hambatan selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Berarti kita udah beres ya, dan udah bahas tentang organ pencernaan, udah membahas tentang gangguan sistem pencernaannya. Nah minggu depan nanti gua akan adakan tes sebelum masuk ke kelas. Jadi nanti akan ada tes dulu tentang yang udah kita lahirkan hari ini. Paham ya? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan praktikum semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Kita belajar dengan sangat baik, kemudian juga bisa tahu ya kita dapat ilmu baru yaitu membuat apa? Herbal. Yang dari daun jambu biji untuk
Benar selesai, beri salam.